Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini. Di video kali ini kita kembali belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 5. Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Anak-anak, di sini terdapat beberapa gambar makanan yang terbuat dari olahan singkong. Nampak di gambar ada gambar singkong rebus, singkong goreng, ada kerupuk singkong, dan lain-lain. Apakah kamu mengetahui berbagai jenis makanan lain yang terbuat dari singkong di lingkungan tempat tinggalmu? Ayo kita pelajari. Pertama adalah kroket singkong. Cara membuatnya, singkong ini dikukus, kemudian dihaluskan, ditambah gula pasir, mentega, dan parutan keju. Kemudian ketimus. Ketimus ini adalah singkong yang diparut kemudian dicampurkan dengan kelapa parut, gula merah, vanili, garam, dan irisan nangka. Selain itu dibungkus dengan daun pisang dan dikukus selama 20 menit. Kemudian ketuk goreng. Nah, gorengan ini memiliki rasa manis, legit yang bisa dibuat untuk teman ngopi di pagi hari. Bahan yang dibutuhkan adalah singkong, kelapa parut, gula merah, garam, dan minyak sebagai bahan pencelupnya. Bisa mencampurkan tepung terigu, tepung beras, gula, baking powder, garam, dan air. Nah, kemudian ketuk lindri. Ketuk lindri, kamu hanya perlu mencampurkan singkong kukus yang dihaluskan, gula pasir, vanili, dan air sebagai bahan taburannya. Kemudian campurkan kelapa parut dan garam. Kamu juga bisa menambahkan pewarna makanan agar tampilan getukmu lebih menarik. Berikutnya, singkong Thailand empuk. Cara membuatnya adalah dengan menyiapkan singkong kupas yang sudah dipotong dengan tebal 1,5 cm atau 1,5 cm. Lalu dicampurkan dengan garam, daun pandan, air gula, dan tepung sagu. Masak secara bersamaan hingga singkong terlapisi dengan larutan gula. Sajikan dengan saus santan dan taburan wijen agar lebih nikmat. Berikutnya ada jenis makanan lain lagi yang terbuat dari olahan singkong, yaitu keripik singkong pedas. Ini sehari-hari biasa kita konsumsi ya anak-anak. Cara membuatnya, keripik singkong pedas tidak sulit. Air kapur sirih, garam, air, dan minyak untuk menggoreng. Sebagai bahan bumbu pedasnya, siapkan bahan diantaranya adalah bawang merah, cabai merah keriting, daun salam, garam, gula merah, asam jawa, dan minyak untuk sebagai penggorengnya. Diiris tipis, kemudian goreng hingga matang. Tumis dengan bumbu balado hingga semua permukaan terbalut. Oke. Berikutnya combro, merupakan cemilan gurih khas Sunda yang memiliki isian tumisan oncom yang pedas. Bagian luar dari combro terbuat dari singkong parut yang dicampurkan dengan kelapa parut dan garam. Berikut stik singkong keju. Biar kekinian, kamu bisa mengolah singkong dengan cara direbus hingga empuk. Kemudian dicampurkan dengan tepung tapioka dan parutan keju. Aduk-aduk dan bentuk seperti stik, kemudian goreng hingga matang. Kamu bisa menghidangkannya dengan aneka saus agar lebih lezat. Anak-anak, ayo kita gali lebih jauh lagi tentang tanaman singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok
oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencarian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri, rumahan, hingga pabrik. Singkong adalah sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi, karena singkong merupakan makanan yang kaya akan karbohidrat. Nah, anak-anak, sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Nah, singkong dikonsumsi sebagai salah satu bahan makanan pokok oleh masyarakat. Selain itu, singkong juga dijadikan bahan olahan, misalnya comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Seperti keripik singkong pedas, comro, misro, getuk, singkong Thailand empuk, stik singkong keju, donat, dan lain-lain. Pertanyaan berikutnya, bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Nah, singkong olahan seperti keripik singkong pedas, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain itu adalah menjadi mata pencarian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, menengah, industri rumahan, hingga ke pabrik. Seperti yang kita beli di supermarket, minimarket, atau swalayan, dan kedai-kedai dekat rumah ya anak-anak. Tahukah kamu bahwa singkong juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif? Selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor kita pembakarannya lebih sempurna, gas buang menjadi lebih bersih, tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin, dan ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Wah, ternyata singkong juga bisa dijadikan energi alternatif ya. Bahkan bisa menghemat bahan bakar sekitar 15 atau 20%.